Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds a future, and life is worth the living just because he lives. God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know. Salam sejahtera, salam, puji nama Tuhan. Jika hari ini kita diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar dan terus setia taat kepada Tuhan, untuk terus mendengar kebenaran-kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itulah yang menguatkan, meneguhkan akan kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu bagi kami. Di hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, menguasai seluruh hidup kami, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di hari ini yang terdapat di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru Yesus Kristus disebut sebagai anak domba Paskah. Bahkan juga disebut sebagai domba yang disembelih. Untuk jemaat mula-mula, Paskah diperingati sebagai hari kemenangan karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Itulah sebabnya setiap
setiap minggu atau hari pertama di setiap minggu mereka beribadah untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus, di mana Yesus yang sudah mati lalu dikuburkan tetapi bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan kemerdekaannya, menyatakan kemenangannya atas kematian. Dan pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali mengingat tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan, jika Yesus hanya mati dan tidak bangkit, maka seperti yang Paulus katakan, pengajaran kita sia-sia dan apa yang kita percaya juga ternyata akan menjadi sia-sia. Tetapi karena Yesus bangkit, maka iman kita, kepercayaan kita, bahkan kebenaran firman Tuhan bukanlah kebenaran yang sia-sia. Pagi itu, sebagaimana yang tertulis di dalam firman Tuhan yang telah kita baca bersama, terdapat sumber berita yang didengar oleh malaikat, yang disampaikan oleh malaikat, yang didengar oleh para wanita, dan juga yang didengar oleh Petrus, serta para murid yang lain. Apa yang mereka sampaikan berkenaan dengan bahagian itu? Tidak lain adalah tentang kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa berita kebangkitan Yesus Kristus begitu sangat penting untuk disampaikan? Sebab berita tersebut adalah berita yang membawa kepada harapan baru. Seperti apakah harapan baru itu? Kalau kita belajar firman Tuhan dalam bahagian ini, yang pertama adalah berita kebangkitan Kristus membawa harapan baru sebab Ia memberi kemenangan. Kalau kita membaca ayat 1 dengan ayat sampai dengan ayat 6, menceritakan tentang penyaliban yang dikatakan bahwa ketika Yesus disalibkan, Ia diejek oleh banyak orang. Banyak yang tidak percaya kepadanya. Bahkan orang mulai meragukan siapa sebenarnya Yesus ini. Dan mereka tidak menerima apa yang Yesus selama ini ajarkan. Peristiwa salib adalah peristiwa yang menggemparkan dunia. Peristiwa tersebut mampu membuat murid-murid Yesus mengalami ketakutan, mengalami kepanikan, mengalami kekhawatiran. Itulah sebabnya ketika mereka melihat Yesus mengalami aniaya, mereka melarikan diri, mereka tercerai-berai karena mereka takut untuk mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Apalagi keesokan harinya ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus mati, mereka berada di dalam ambang keputusasaan. Yesus yang mati lalu dikuburkan. Kuburnya, pintunya ditutup dengan batu, lalu dimeteraikan, disegel. Pemerintah penguasa memberi instruksi supaya pintu kubur itu dikubur. Pintu kubur itu dijaga oleh para penjaga supaya hal-hal yang kemungkinan terjadi itu tidak akan terjadi. Suatu kondisi yang tidak pernah terpikirkan oleh para murid Yesus. Tapi kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas kematian. Kebangkitan Yesus memberi harapan baru kepada murid-muridnya, memberikan harapan baru kepada kita semua, sehingga para murid yang mengalami ketakutan, para murid yang mengalami kepanikan, para murid yang mulai tercerai-berai, mereka mendengar bahwa Yesus yang mati itu sudah bangkit. Yesus yang mati itu menang atas kematian. Dan mereka mulai diteguhkan di dalam kehidupan mereka. Dia memberi jaminan akan adanya kemenangan bagi setiap muridnya. Kemenangan atas maut, kemenangan atas kematian. Dengan kebangkitan Yesus, Ia dapat hadir dalam kehidupan kita setiap saat. Kita yang telah mendengar berita kemenangan ini, kemenangan memberi kebebasan bagi kita, kemenangan memberi kebebasan dari belenggu dosa, kemenangan memberi jaminan yang penuh untuk hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Kemudian yang kedua, Kristus bangkit membawa harapan, yaitu Dia memberi jawaban. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar dan sempurna, sehingga apa yang dinubuatkan pasti akan digenapi.
Alkitab mencatat bahwa Yesus sudah mengatakan bahwa ia akan disalibkan, ia akan mati, namun pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas mencatat akan hal ini. Dan semua yang dicatat oleh Injil-Injil ini, semua yang diajarkan Yesus terjadi. Dan kebangkitan Yesus ternyata bukan berita bohong. Kebangkitan Yesus sungguh-sungguh terjadi. Bahkan di bahagian yang lain, kitab suci sebelum ia dilahirkan sudah menubuatkan bahwa kelak Yesus yang lahir sebagai manusia akan mengalami kematian, akan disalibkan, tapi pada hari yang ketiga akan bangkit dari kematian. Yesus pernah menyampaikan kepada para muridnya bahwa peristiwa ini akan terjadi. Tapi para muridnya tidak menaruh perhatian terhadap pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Setelah kebangkitan Yesus, Alkitab menyatakan beberapa kali bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya agar mereka berubah dari kepanikan menjadi tenang, berubah mereka yang tercerai-berai, yang mereka mulai ketakutan, mereka mulai aman untuk beraktivitas kembali. Mengingat peristiwa penyaliban Yesus yang sungguh-sungguh membuat para murid Yesus menjadi ketakutan dan panik. Semuanya tercerai-berai. Perubahan itulah yang menjadi sangat penting. Yesus hadir menjumpai mereka dan memberi jawaban kepada mereka bahwa apa yang diajarkannya benar-benar terjadi dalam kehidupan Yesus. Di dunia ini tidak ada yang sama seperti Yesus. Yesus adalah juru selamat manusia. Jika kita percaya akan kebangkitan Yesus, maka kita telah percaya akan firman Allah yang telah menubuatkan semua hal tentang diri Yesus. Kebangkitan Yesus memberi jawaban atas setiap pertanyaan, memberi jawaban atas setiap pergumulan, memberi jawaban atas setiap pengajaran yang Yesus berikan dan benar-benar terjadi. Kebangkitan Yesus memberi harapan baru kepada setiap orang percaya, kepada kita semua, bahwa kita semua akan mengalami hal yang sama untuk hidup bangkit bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, bahwa kebangkitan Kristus membawa harapan baru, yakni memberi keselamatan. Ayat 9 berkata, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Pada awalnya, mereka ada yang tidak percaya dan menganggap bahwa berita kebangkitan Yesus ini adalah omong kosong. Berita kebangkitan Yesus ini adalah berita yang bohong. Berita kebangkitan Yesus ini adalah berita yang tidak masuk akal. Itulah sebabnya ketika Petrus mendengar berita itu, ia meragukan atas apa yang disampaikan oleh para wanita yang telah sampai dan melihat kubur Yesus. Ia meragukan, dia pergi sendiri ke kubur itu. Ia melihat dan menyaksikan secara langsung kubur itu, dan ternyata memang kubur itu telah kosong. Thomas juga, salah seorang murid Yesus, ketika mendapat berita bahwa Yesus sudah bangkit, ia berkata bahwa ketika ia tidak berjumpa dengan Yesus, ia tidak percaya akan peristiwa itu. Peristiwa salib Yesus yang membuat para muridnya tercerai-berai, yang membuat para muridnya ketakutan. Di hari itu mereka mendengar dan mulai dikuatkan. Di hari itu mereka mendengar dan mulai percaya bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus benar adanya. Mereka menerima apa yang didengar di hari itu, mendengar dari kesaksian para murid yang lain. Kebangkitan Yesus adalah berita keselamatan bagi semua orang. Setiap orang yang ditawarkan, setiap orang yang sama akan ditawarkan untuk keselamatan ini. Namun hanya orang yang meresponi, menerima anugerah keselamatan ini, menerima dan percaya atas peristiwa salib dan kebangkitan Yesus, merekalah yang akan memperoleh keselamatan dalam hidup mereka. Yesus yang sudah diejek, yang sudah ditolak, yang sudah dianiaya, yang sudah disalibkan, dan dia mati di dalam kondisi yang sangat tragis. Tetapi setiap kita diminta oleh Tuhan
untuk berdoa supaya orang-orang juga boleh menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Ketika Yesus diejek, ketika Yesus dianiaya, ketika Yesus ditolak, ia tidak marah kepada mereka, tetapi justru Yesus rindu agar mereka datang dan mau bertobat di dalam Tuhan, supaya mereka menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Di dalam menjalani aniaya pun, Yesus tetap merindukan jiwa-jiwa diselamatkan. Itulah yang menjadi tugas kita, untuk menceritakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan umat manusia. Ia mengasihi saudara, Ia mengasihi saya. Ia sudah mati di kayu salib, Ia sudah dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Ia bangkit, menang atas kematian. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus membawa harapan baru bagi kita. Apa yang sedang kita pergumulkan hari ini? Apa yang sedang kita pikirkan di hari ini? Ketakutankah, kepanikkah, atau pergumulan-pergumulan yang lain? Ketahuilah, kalau Yesus sudah menang dari kematian, Ia telah bangkit. Kebangkitannya membawa harapan baru bagi saudara. Berjalanlah di dalam terang Tuhan, berjalanlah di jalan Tuhan, tetap setialah kepada Tuhan, tetap taatlah kepada Tuhan, dan tetap percaya hari ini dan selamanya Yesus akan menyertai dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk melihat bahagian ini dengan iman yang teguh. Ajar kami untuk melakukan dengan keberanian kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.